Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ada yang mendapatkannya di dunia, di akhirat, atau bahkan kedua-duanya. Balasan itu bisa berupa keistimewaan di hari kiamat, tak terkecuali muazin. Lalu, apakah keistimewaan pengumandang azan di hari kiamat? Mengapa mereka mendapatkan keistimewaan itu? Apa saja keistimewaan lain yang didapatkan muazin? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Istimewanya azan. Syiar Islam yang paling sering kita dengar setiap hari adalah azan. Tak ada satu hari pun terlewat tanpa kumandang azan dari masjid, musola, atau surau untuk mengingatkan umat Islam beribadah. Dalam kitab-kitabus sholat dijelaskan tentang makna azan. Secara bahasa, azan berarti al-i'lam dan bermakna pengumuman atau pemberitahuan. Pengertian secara syar'i menyebutkan bahwa azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu. Untuk orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Azan memiliki keutamaan dalam Islam. Salah satu keutamaannya bisa mengusir setan. Apabila azan untuk sholat dikumandangkan, setan melarikan diri terkentut-kentut sampai tidak mendengar azan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jika saja manusia mengetahui keistimewaan azan, orang-orang akan berlomba mengumandangkannya. Begitu juga dengan keutamaan sholat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Sekiranya orang-orang mengetahui akan rahasia keutamaan azan dan rahasia saf pertama, niscaya mereka akan berebutan meraihnya meski dengan cara mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu panasnya saat zuhur, niscaya mereka akan berebut mengerjakan sholat pada saat itu. Dan seandainya mereka mengetahui rahasia keutamaan yang ada pada waktu isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya untuk melakukan sholat keduanya walaupun harus dengan cara merangkak. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya azan yang memiliki keutamaan, bagi yang mengumandangkannya pun banyak keutamaannya. Muazin berleher panjang di hari kiamat. Tak hanya Nabi dan Rasul yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, ada juga sekelompok orang yang akan memiliki leher panjang di hari itu. Siapakah mereka? Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar bahwa Nabi bersabda, para muazin atau orang yang azan adalah golongan yang paling panjang lehernya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Mengenai hadis ini, dalam syarah Muslim, Imam Suyuti menjelaskan bahwa para muazin akan menjadi seorang pemimpin atau orang yang mulia. Imam Ramli dalam kitab fatwanya menjelaskan bahwa orang yang mengumandangkan azan itu adalah orang yang cepat masuk surga. Dalam kitab Faidul Qadir dijelaskan alasan muazin mendapatkan keistimewaan itu. Hal ini karena mereka selalu mengucapkan syahadat saat mengumandangkan azan pada 5 waktu. Para ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan leher panjang adalah orang yang paling banyak pahalanya, paling bagus amal perbuatannya, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan lain muazin. Azan adalah panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan sholat. Hal ini sebagai cara Islam mengumpulkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya. Karena penting, azan pun memiliki banyak keutamaan, terutama bagi yang mengumandangkannya. Muazin telah berjasa bagi manusia. Hal itu karena mengingatkan orang yang lupa, membangunkan orang tidur, dan mengingatkan orang yang bersantai bahwa waktu sholat telah tiba. Oleh karena itu, patutlah ganjaran muazin sangat besar. Seorang muazin akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala. Azan itu akan menjadi saksi bagi muazin. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah sepanjang suaranya dan akan menjadi saksi baginya
segala apa yang ada di bumi, baik yang kering ataupun yang basah. Sedangkan orang yang menjadi saksi sholat akan dicatat baginya pahala 25 sholat dan akan diampuni darinya dosa-dosa antar keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Tak hanya itu, bagi muazin ada jaminan syurga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, suatu ketika kami sedang berada bersama Rasulullah SAW. Lalu kami melihat Bilal mengumandangkan azan. Setelah selesai, Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk syurga. Hadis riwayat An-Nasai. Rasulullah SAW juga secara khusus mendoakan para muazin. Semoga Allah meluruskan para imam dan mengampuni para muazin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang yang mengumandangkan azan kepada malaikat. Hal ini sesuai hadis. Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk sholat lalu dia sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan beriqamah untuk sholat. Dia takut kepadaku. Aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa muazin adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Imam adalah penjamin dan muazin adalah orang yang dipercaya. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah muazin. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, sahabat beriman, itulah keutamaan muazin yang akan berleher panjang di hari kiamat. Leher panjang dimaknai sebagai orang yang banyak pahalanya dan bagus amal perbuatannya. Selain itu, ada banyak keistimewaan bagi seorang muazin. Bahkan semua yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi si muazin. Tidaklah suara azan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.